Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kembali lagi di Luas Paradigm Podcast. Jadi hari ini kita sudah kedatangan bisa dikatakan sebagai seorang expert lah di Walah. bidangnya. Belum belum Eh, belum expert. Belum. Jadi Kak Yaldi ini seorang mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin dan sekarang eh, sudah menjalani koas di sekarang ini. Jadi hari ini kita akan bercerita banyak mengenai eh, sebenarnya bagaimana pelaksanaan the new normal di Indonesia dan sebenarnya apa sih itu eh, coronavirus yang ada sekarang ini. Bagaimana bentuknya terus bagaimana penanganannya dari pihak kesehatan gitu. Jadi hari ini kita akan bercerita mengenai pandangan-pandangan kesehatan dari coronavirus disease ini. Jadi bagaimana Kak ini? Em, Pelaksanaan dan new normal di Indonesia yang sekarang ini memang sudah dicanangkan dan setiap daerah sudah bersiap untuk melaksanakan protokol dan new normal dari WHO ini. Eh, Sebenarnya bukan saya yang berkompeten menjawab ini, Ah, tapi sebenarnya masih banyak di luar sana. Tapi mungkin ini sudah merupakan apa ini representatif atau iya representasi lah. tapi sebenarnya untuk expert sebenarnya yang paling berkompeten adalah orang yang di garda terdepan, yaitu dokter-dokter kita di IGD ataupun dokter-dokter yang secara langsung menangani COVID ini. Ya, setidaknya Kak Yaldi bisa mewakili Oh, suara-suara dari mereka gitu. apa ya tadi ditanya? Protokol dan new normal bagaimana Kak di Indonesia sebenarnya? Protokolnya mau dari sisi apa nih dari Mau dari sisi kesehatannya bagaimana? Misalnya di Indonesia apakah memang sudah benar-benar bisa dilaksanakan the new hmm, normal pada saat corona sekarang ini ya kita ketahui di Indonesia masih belum terjadi, masih belum terlihat penurunan dari wah eh, kalau misalnya bisa atau tidaknya dilaksanakan the new normal sebenarnya tergantung kita. Kalau misalnya kita bisa melakukan dalam konteks mau melakukan pasti bisa, tapi kalau dari sisi apalagi namanya kesiapan, sepertinya kalau berdasarkan yang selalu kita baca-baca, yang selalu kita ikuti webinar, ya, sebenarnya webinar. Indonesia ini eh, bukan sebenarnya sudah siap, tapi masih persiapan dan masih harusnya bukan the new normal, tapi masih perkenalan new normal. Karena kita sementara ini masih lagi gencar-gencarnya istilahnya publikasi-publikasi, gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat tentang new normal ini. Jadi istilahnya kita belum melaksanakan, tapi kita ini sementara masih persiapan untuk menuju ke sana. Oh iya. Jadi kalau misalnya ke depan Indonesia memang menjalankan protokol dan new normal gitu. Nah, Apakah memang Indonesia untuk penanganan COVID-nya memang sudah cocok untuk melaksanakan protokol dan new normal? Kalau misalnya protokol ini jadi dilaksanakan di Indonesia. perbandingan istilahnya, Dik. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kesiapan dari tenaga medis, kita sebenarnya sudah banyak punya tenaga medis. Dari alat kesehatan sebenarnya masih terbilang, sebenarnya kita harus bicara masalah data. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dokter-dokter yang berbicara, eh, kesiapan terhadap atau terkait ventilator itu masih kurang sebenarnya. Jadi istilahnya kita beda dengan Amerika yang memang eh oh kita siap, kita punya banyak fasilitas, kita banyak Ya, apa lagi namanya, kita banyak tenaga kesehatan, kita beda dengan Indonesia. Jadi istilahnya kalau dilihat, ya inilah kita, inilah yang harus kita lakukan. Dan menurut eh, menurut saya langkah yang dilakukan dari tenaga kesehatan sebenarnya sudah cocok selama ini, sudah pas sebenarnya, sudah benar. Apa langkah yang kita lakukan, meskipun dari sisi persiapan, dari sisi apa lagi namanya, eh, ketersediaan alat, meskipun kita belum benar-benar siap. oh, ya. Jadi sebenarnya langkah apa sebenarnya yang perlu dilakukan Indonesia sebelum melangkah ke misalnya ke protokol dan normal yang memang lebih lanjut yang bisa dilaksanakan gitu. Kan sekarang banyak sekali cara untuk
mengatasi ini COVID-19. Jadi yang pertama itu kita bisa rest through it, jadi bisa melaksanakan bahwa orang-orang harus melawan corona ini. Ya kita lakukan aktivitas seperti biasa, dan orang-orang yang bisa bertahan ya itulah yang akan bertahan sampai selesainya corona ini. Kemudian yang kedua itu delay and vaccinate. Nah, Jadi kita mengurung diri di rumah sambil menunggu vaksin itu datang untuk menyembuhkan orang-orang yang memang sudah terjangkit. Kemudian yang ketiga itu coordinate dan crush. Jadi setiap negara itu bekerja sama untuk melawan corona ini. Jadi sebenarnya di Indonesia langkah-langkah seperti apa sebenarnya yang memang cocok? eh kalau sebenarnya kita lihat dari sisi apa tadi? Yang pertama, Rest through it. Jadi ah, orang-orang harus melawan corona. pernah saya baca di Twitter, eh, tweet dokter yang nge-tweet katanya, eh, kita melakukan apa namanya? Sebenarnya kalau kita di balik itu semua kita mundur dulu ke belakang, kita sebenarnya sudah bisa baca apa langkah pemerintah yang langkah selanjutnya dari pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya mau mengadakan yang namanya eh, apa lagi namanya? Ini eh tunggu dulu. Apa lagi tadi saya bilang? Yang herd immunity. Herd immunity. Jadi Hmm. ini cuitan seorang dokter, dia bilang herd immunity tanpa vaksin itu sebenarnya adalah genosida. Jadi ini sebenarnya kayak pembunuhan massal kalau misalnya kita lakukan herd immunity tanpa adanya vaksin katanya. Terus kalau misalnya kita mau tunggu vaksin, ya kapan vaksin mandi? Ya, belum tentu juga kapan Belum datangnya tentu juga vaksin. kapan datangnya. Untuk pelaksanaan new normal, kalau dari negara-negara yang sudah menjalankan, sebenarnya kalau kita lihat ada yang namanya kurvanya, yang first wave, second wave. Ya, ya. Ya, untuk di first wave kita baru laksanakan yang namanya the new normal itu kalau kurvanya sudah ada di puncak dan mulai terlihat tanda-tanda penurunan. Kita lihat dari R1, R0. Istilahnya saya juga belum paham tentang R1 apa itu R1, R0, tapi kalau dari segi reviewnya eh, kita baru bisa laksanakan the new normal. Kalau misalnya kita sudah berada di puncak dan tanda-tanda penurunan kurva itu sudah terjadi. Sekarang pertanyaannya di Indonesia sudah terjadikah penurunan kurva? Kita sampai setiap hari pun masih meningkat kasus-kasus baru. Jadi istilahnya kita sebenarnya beda sama negara lain. Hmm. Tapi menurut pandangan kakak, misalnya memang kurva orang terjangkit corona itu memang masih terjadi, tapi kurva untuk tingkat kesembuhannya itu meningkat. Apakah itu bisa menjadi patokan dilaksanakannya protokol new normal? Kalau masalah itu sebenarnya bukan saya yang berkompeten untuk menjawab, tapi kalau lihat dari segi trennya, bedanya kita contoh di Italia itu, eh, kalau tidak salah 1 minggu pertama itu langsung meningkat 20 ribuan. Nah, sedangkan kita di Indonesia sudah berbulan-bulan baru 20 ribuan. Nah, sekarang pertanyaannya kita kurvanya yang seperti apa? Ada kemungkinan kita bergelombang. Iya. Kita tidak tahu yang mana first wave, second wave. Jadi kayak kita kayak mata gergaji sebenarnya. Berarti sekarang di Indonesia masih first wave, belum dilewati. Kalau first wave sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari segi definisinya semacam sudah tidak ada kasus baru Oh iya. atau dia trennya penurunan jumlah kasus baru itu sudah menurun. Hmm. Ya ini sebenarnya menarik sebenarnya. Indonesia sebenarnya mau mengatasi virus ini bagaimana, dengan langkah apa sebenarnya? Karena yang saya lihat di Indonesia ya sebelumnya ini ya mengurung diri di rumah masing-masing, terus menunggu vaksin dan lain-lain. Dan sekarang ingin mempersiapkan protokol the new normal ini kan ya yang belum ada penurunan, tapi ya sudah ingin mempersiapkan ke protokol the new normal kan, eh, apalagi the new normal kan untuk negara-negara yang sudah bisa mengendalikan coronanya. Ya, kalau menurut saya satu-satunya sebenarnya yang harus kita lakukan bukan satu-satunya. Salah satu yang paling utama yang harus kita lakukan adalah tetap mencegah
penularan virus, bukan kita bagaimana caranya supaya kita menangani orang-orang terjangkit ini virus sebanyak mungkin. Tapi kita harus meminimalkan seberapa minimal yang bisa kita lakukan orang-orang yang terinfeksi. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan atau senior-senior kami yang ada di garda terdepan itu tidak henti-hentinya untuk melakukan publikasi atau edukasi kepada masyarakat, karena satu hal yang harus kita cegah itu penularan virusnya. Bukan, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Makanya kita sebanyak mungkin harus mencegah daripada kita sebanyak mungkin untuk mengobati. Makanya selama ini kita tetap harus jaga yang namanya interaksi sama orang. Misalnya kita mau kumpul-kumpul tuh, nah kita yang apa istilahnya, yang penyebaran virusnya ini yang harus kita hindari sebenarnya. Sama seperti kalau misalnya kita mau bandingkan antara orang gila atau orang yang bukan orang gila, orang sedikit waras lah, yang Sedikit waras. yang ada di jalan, Ya. yang kurang hygiene, yang tidak punya tempat tinggal, makanannya ndak Iya, dia makanannya kadang ambil di tempat sampah kadang ambil gitu. di tempat sampah. Pertanyaannya, kenapa dia tidak terjangkit SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini? Iya. Logikanya adalah kita lihat dari segi penularan dulu. COVID ini menular antara manusia ke manusia. Terus dari segi droplet atau cairan tubuh yang tersemprot, istilahnya itu kalau misalnya kita bicara ada yang keluar melalui udara istilahnya. Nah sekarang orang gila ini, pertanyaannya dia berinteraksi sama siapa dan siapa yang tulari dia. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan orang-orang yang dari sononya atau dari awalnya dia physical distancing, memang kita tidak bisa bandingkan. Jadi memang kita sebenarnya kurang lebih harus mencontoh lah. Kurang lebih kita harus mencontoh orang-orang yang seperti ini, karena bukan juga mencontoh, harus apa istilahnya nih? Karena kita menjaga jarak sama orang lain, kita membatasi interaksi, akhirnya kita terhindar juga dari infeksi virus. Ya berarti untuk menangani corona ini pasti harus, ya tidak boleh melihat misalnya corona harus diatasi, tapi bagaimana dengan ekonomi yang harus terus berjalan itu. Jadi bagaimana pendapat Kak Yaldi ini, misalnya apakah memang kesehatan ini tidak bisa dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan ekonomi dan lain-lain itu, Kak? Justru ini yang dikhawatirkan sebenarnya sama pemerintah. Kalau misalnya kita lihat, pemerintah ini khawatir kalau ekonomi kita buruk tuh. Ya, betul. Ekonomi kita buruk, sedangkan kita tidak ada interaksi antara jual beli, tidak ada transaksi, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya jatuh yang namanya kita punya ekonomi. Ya. Nah makanya kita dari pemerintahnya dia adakan yang namanya the new normal. Kita melakukan hal-hal seperti biasa, tapi kita menjaga ataupun kita menjaga interaksi, kita melakukan hygiene, kita melakukan hidup bersih dan sehat. Jadi istilahnya kita mengurangi lah penularan. Misalnya kita interaksi pakai masker. Jadi intinya untuk pelaksanaan the new normal sebenarnya Indonesia ini apakah memang intinya pemerintah memang mau dan pemerintah sudah tetapkan protokolnya dan itu sudah betul menurut pandangan kesehatan gitu. Dan apakah kalau misalnya memang dengan the new normal dengan protokol kesehatan ini, apakah memang ini bisa mencegah bertambah banyaknya terjangkitnya orang-orang dari virus corona ini? Karena dari data yang ada, Korea Selatan pun sudah melaksanakan protokol the new normal dengan membuka aktivitas-aktivitas publik di luar. Namun tidak lama setelah pembukaan aktivitas publik itu, ya terjadi lagi peningkatan yang tajam di Korea Selatan. Bagaimana cara jawabnya? Sebenarnya yang berhak menjawab sebenarnya dari sisi pemerintah yang harus menjawab pertanyaan ini.
siap bagaimana dengan sisi Iya. pemerintah. Tapi kalau misalnya dari sisi masyarakat, apakah kita sudah siap Nah, untuk melaksanakan the new normal? Sebenarnya siap tidak siap kita harus tetap laksanakan. Kalau misalnya itu dari pemerintah, sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing sebenarnya. Entah itu masyarakatnya mau laksanakan atau tidak. Entah itu masyarakatnya mau berinteraksi di luar atau tidak. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi penyebaran virus, sebaiknya kita membatasi. Kita harus keluar kalau misalnya memang benar-benar butuh. Sekarang kalau tidak salah ingat 11 jam yang lalu kayaknya sudah muncul rekomendasi baru dari WHO tentang penggunaan masker. Jadi penggunaan masker itu kita harus evaluasi juga karena di Indonesia banyak yang kita tahu sudah pakai masker tapi tetap peningkatannya masih signifikan peningkatan eh, pasien pasien COVID ini. Nah sekarang kita harus evaluasi juga salah satunya dari sisi masker. WHO sudah menerbitkan atau mengeluarkan statement tentang masker yang seharusnya dipakai yang seperti apa. Jadi kalau menurut WHO masker yang seharusnya itu sudah yang kita pakai untuk tetap mengurangi penyebaran virus itu harusnya ada 3 lapis. 3 lapis minimal. Minimal 3 lapis. Dan untuk orang-orang yang dengan faktor komorbid seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan lain-lain, dan orang-orang di atas usia 60 tahun harus keluar menggunakan masker medis. Medis. Karena kalau misalnya kita lihat dari sisi partikel yang bisa lewat dari masker medis dan masker kain ini, masker medis itu kalau tidak salah 0,3 mikron. Sedangkan virus itu di bawah 0,1. Berarti memang kalau Berarti memang setidaknya kita mengurangi apa yang bisa masuk dan apa yang bisa keluar. ya, berarti masker-masker yang dijual di jalanan itu scuba dan lain-lain itu Stupid. stupid. Jadi istilahnya kita harus evaluasi yang seperti itu. Apakah maskernya sudah benar pembuatannya atau belum? Iya, iya. Ya karena masker juga sekarang sudah bukan lagi sebuah kayak ini masker menjadi sebuah kewajiban di sekarang ini, gaya hidup sekarang ini. Jadi orang-orang membuat masker dengan style yang ya yang berbeda-beda pastinya. Nah, kemudian berpindah Kak di masalah yang banyak sekarang ini sih, yang orang-orang banyak kritik sebenarnya. Yang banyak kritik tentang tenaga medis, bagaimana perilakunya terhadap orang-orang yang masih belum Waduh. pasti eh, masih belum pasti tes swabnya corona dan bagaimana perlakuannya terhadap pasien-pasien itu kan. Jadi sebenarnya bagaimana protokol kesehatan yang benar untuk menghadapi misalnya pasien yang masih belum pasti terkena corona namun dibawa ke rumah sakit gitu. Sebenarnya untuk sampai saat ini, kapan kita di dalam masa pandemi, kita tetap harus tata laksana awal adalah kita harus curiga kalau orang atau pasien ini dia COVID. Karena misalnya DBD, kita tahu DBD itu virus. Virus ini dia manifestasi kliniknya atau gejalanya seperti demam. Selain demam, dia ada muncul bentol-bentol, ruam, bintik-bintik merah. Nah, sama seperti COVID. COVID ini juga adalah virus. Jadi kita sebenarnya tidak bisa. Lucunya adalah COVID ini banyak sekali gejalanya, banyak sekali. Jadi lucunya karena dia menyerang semua sistem yang ada di tubuh kita. Jadi apapun gejalanya di dalam masa pandemi seperti ini, kita harus curiga pertama adalah COVID. Dan memang tata laksana awal sampai dia terbukti tidak terjangkit atau tidak terinfeksi COVID-19, baru kita tata laksana sebagai pasien non-COVID. Jadi selama dia belum ada bukti, kita harus tetap curiga kalau dia ini COVID. Jadi kalau ada orang langsung masuk ke rumah sakit, itu perlakuannya memang harus ada kecurigaan gitu.
memang harus dari awal eh, berdasarkan temuan-temuan klinis atau apa yang dokter-dokter temukan itu memang dari awal harus curiga kalau oh ini harus curiga COVID. Jangan sampai eh, kita tidak tata laksana awal dia sebagai suspek COVID, sedangkan kita langsung tempatkan dia di bangsal yang semua orang-orangnya tidak terinfeksi. Misalnya kita tempatkan dia di bangsal penyakit ginjal atau penyakit-penyakit dalam yang lainnya. Nah, terus ada satu pasien COVID yang seharusnya dia ada di tempat isolasi, tapi kita tempatkan dia di bangsal atau tempat yang non infeksi. Nah, ini bisa saja justru meningkatkan lagi eh, angka penyebaran. Sedangkan orang-orang yang beresiko seperti misalnya ada penyakit jantungnya, ada diabetesnya, lebih rentan untuk meninggal daripada orang yang tidak punya faktor komorbid. Sedangkan kalau misalnya kita dari awal sudah teledor untuk eh, tata laksana awalnya untuk klasifikasi dia di tempat mana, ini yang paling berbahaya nantinya. Berarti dari awal masuk ke rumah sakit harus dites dulu apakah memang ini penyakitnya asli karena penyakit, misalnya karena penyakit jantung, tidak ada tidak terjangkit oleh corona, jadi memang harus ada tes terlebih dahulu. Istilahnya harus memang di screening. Kan Hmm. ada dari awal yang semacam anamnesis, pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi dari situ rumah sakit bisa menentukan bahwa orang ini masuk dalam PDP atau Ah, orang, ah. oh gitu. Misalnya kan banyak orang yang batuk-batuk, takut takut sebenarnya dibilang oh COVID, tapi memang gejala awalnya bukan gejala awal. Gejala sebagian besar pasien itu memang batuk-batuk. Jadi kalau memang dokter curiga COVID, jangan langsung bilang oh saya COVID. Istilahnya memang Eh, dokter ini curiga karena gejalanya memang seperti itu. ya, Jadi ya, memang harus tata laksana seperti itu. ya karena gara-gara itu sebenarnya orang-orang takut datang ke rumah sakit kan Heeh. sebenarnya. Ya karena siapa tahu langsung datang ke rumah sakit dicurigai langsung ditetapkan sebagai PDP COVID misalnya. Kan istilahnya ada pemeriksaan, ada hasil swab. Nah hasil swab ini yang menentukan oh ini pasien COVID atau bukan. Jadi memang harus kita berlandaskan hasil-hasil Jadi pemeriksaan. jadi kalau misalnya Kak, memang swab itu kan ada beberapa hari baru muncul hasil swab. Heeh. Nah, kalau misalnya meninggal sebelum hasil swab itu datang dan masih dikhawatirkan orang ini positif corona, apakah memang protokolnya langsung dibawa ke pekuburan dengan protokol corona itu, Kak? Waduh. Atau memang bagaimana sebenarnya, Kak? eh Tetap apapun protokol yang dikeluarkan baik dari WHO, ID atau pemerintah, ini sebenarnya sudah disepakati dan sudah didiskusikan bagaimana baik dan buruknya. Dan kalau misalnya belum ada hasilnya, kita tetap harus ikuti protokol sampai dia terbukti tidak ada eh, hasil yang positif. Ya kalau misalnya tidak ada hasil yang positif kan, ya alhamdulillah lagi. Justru kalau misalnya ternyata hasilnya positif, keluarganya yang harus diisolasi. Kalau misalnya pasiennya sudah meninggal, Hah? Dan kalau misalnya dia negatif, ya alhamdulillah tidak harus diisolasi. Jadi istilahnya memang kita harus ikuti protokol yang ada, harus berlandaskan apa yang sudah ada. Kita tidak boleh ikuti ini, ikuti itu tanpa adanya landasan. Hmm. Heeh. Tapi apa memang kalau misalnya sudah meninggal itu, Kak, memang protokolnya memang harus langsung dibawa ke pekuburan dengan protokol corona. Apakah memang virusnya kalau orangnya meninggal itu memang virusnya masih ada atau misalnya kalau orangnya meninggal virusnya itu juga hilang? Eh, nah justru ini yang eh, protokol dari WHO keluar. Kenapa orang-orang yang terinfeksi harus dibungkus plastik? Dikhawatirkan karena virusnya ini masih bisa menyebar. Nah, sama saja seperti kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba meninggal, kita tidak tahu apa penyebabnya, tapi dia sebelumnya ada gejala-gejala yang serupa. Biasanya orang kesehatan datang untuk pemeriksaan postmortem namanya setelah kematian. Dia tetap dilakukan swab dan dilakukan pemeriksaan. Tujuannya apa? Kita mencegah penyebarannya, bukan penyebaran dari orang matinya, tapi kita harus maaf orang meninggalnya, kita harus tetap isolasi orang di rumahnya, bukan tentang
apakah ini virusnya bisa menyebar dari orang mati ke orang sehat? Justru sebelumnya yang kita lihat, orang-orang di keluarganya dia jangan sampai orang yang meninggal ini positif, ternyata keluarganya dia dia termasuk OTG, orang tanpa gejala, dan keluar-keluar juga tanpa diisolasi, dan ini yang menyebarkan ke orang-orang yang lain juga. Oh, Jadi berarti istilahnya kita selama ini memang harus sebaik-baik yang harus dilakukan adalah pencegahan. oh iya, ini juga menarik Kak sebenarnya. Dari pemeriksaan rapid test sebenarnya Kak, dari awal orang misalnya pergi periksa rapid test, dan rapid Heeh. test itu sebenarnya orang ini misalnya dinyatakan positif, apakah itu memang dari hasil rapid test ini bisa memang dipercaya 100%, atau memang rapid test ini tingkat tingkat apanya tingkat akurasinya memang rendah sekali dari itu. Eh, ada untuk alat uji diagnostik sebenarnya kita lihat dua. Ada yang kita lihat yang namanya uji sensitivitas, ya sensitivitas dengan spesifitas. Nah, sedangkan kalau misalnya kita compare dengan swab itu masih lebih spesifik. Istilahnya masih lebih bagus daripada rapid test yang ini. Nah, sekarang penelitian yang baru, saya lupa siapa yang terbitkan, baru beberapa, mungkin sudah ada 1 bulan. Sekarang virus COVID itu ada 3 tipe. Nah, ada tipe A, ada tipe B. Tipe B ini istilahnya beranak cucu menjadi tipe C. Berarti banyak sebenarnya COVID ini Kak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada 3 tipe dari COVID-19 ini. Tipe A itu yang paling banyak katanya di Amerika. Tipe B itu yang banyak di daerah-daerah Eropa. Tipe C yang banyak di eh, Jepang dan Singapura kalau tidak salah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya rapid yang dibuat dari hasil antibody atau antigen dari virus A, sedangkan diuji coba dengan orang yang terinfeksi virus B, nah ini yang bisa sebabkan dia Salah eh diagnosis. negatif palsu. Dia ternyata positif tapi hasilnya negatif. Nah, dia bisa sebabkan negatif palsu. Sekarang pertanyaannya, di Indonesia kita tipe A, tipe B, atau tipe C? Belum teridentifikasi. Sampai sekarang belum ada penelitian yang membuktikan kalau di Indonesia itu tipe apa yang kebanyakannya. Berarti rapid test di Indonesia itu masih belum efektif untuk dilakukan. Sejak awal memang munculnya virus COVID ini, mungkin pemerintah belinya banyak rapid test, tapi WHO sudah menjelaskan bahwa rapid test eh, bukan yang utama, tapi yang utama adalah swab. Makanya di Oh, Korea Selatan itu yang paling banyak dilakukan swab, bukan rapid test. oh, ya, ya. Berarti rapid test masih belum bisa dipercaya sepenuhnya untuk menjadi diagnosa bahwa orang ini eh, terkena corona. Ya, Mungkin sebagai follow up bisa. Misalnya orang sebelumnya positif hasil swabnya, mungkin untuk secara pemantauan dilakukannya rapid mungkin bisa, tapi untuk penentuan dia sudah negatif kembali harus dari swab juga. oh berarti hasil akhirnya, penentuan akhirnya itu ada di Nah, swab. penentuan awal dan akhir dia positif dan kemudian negatif itu ada di swab. Karena Oh, swab itu pemeriksaan RT-PCR itu dia langsung ke RNA virusnya. Jadi bukan oh, bukan dari luar-luar virusnya, bukan dari, misalnya virus itu eh, di luarnya ada envelope, istilahnya ada yang membungkus, bukan dari luar-luarnya yang diperiksa dari PCR, tapi langsung di dalamnya langsung inti RNA-nya. jadi orang itu langsung bisa diketahui bahwa orang ini terkena Heeh. COVID-19. Ya, sebenarnya itu sih Kak yang memang banyak membuat orang-orang takut sebenarnya untuk Heeh. datang ke rumah kita sakit kita juga atau takut. melakukan tes. Takut semua sebenarnya orang-orang di Indonesia sebenarnya. Tapi ya yang menjadi permasalahan sekarang Kak, dari dulu, Heeh. yang masih masih ada 1 atau 2 orang yang terjangkit virus itu banyak sekali tuh panic buyer, yang banyak yang Oh, iya. tiba-tiba hilang. Hilang dari lenyap dari Indonesia tiba-tiba. Jadi banyak masker yang sebenarnya diperuntukkan untuk tenaga tenaga medis Heeh. yang langsung hilang Kak. Jadi namun
tambah lama ini semakin apa ya, orang-orang makin kesadaran yang kayak dulu, yang kayak seperti panik bayar, munculnya panik bayar ini sudah mulai hilang kan. Jadi namun peningkatan terus terjadi, tapi orang-orang sudah mulai acuh dengan adanya COVID-19 ini. Dan ya bisa kita lihat sekarang ini banyak juga orang yang sudah mulai keluar dari rumahnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya fenomena yang seperti apa sebenarnya ini, Kak? Kalau panik bayar hilang sebenarnya bagus, karena eh, harusnya memang dari awal kita membeli apa yang kita butuhkan, jangan terlalu banyak karena orang-orang juga membutuhkan sebenarnya. Terus apa tadi pertanyaannya yang kedua? Yang sekarang, Kak, Ah, yang dulu masih satu dua orang, orang langsung panik. Terus yang sekarang ada berapa ribu orang, orang-orang malah ya sudah kehilangan ini sifat-sifat seperti eh, itunya, Kak. ini pentingnya kolaborasi dari berbagai macam elemen sebenarnya. Sekarang kita diadu domba sebenarnya sama, kalau mau dibilang yang harusnya mendukung tapi yang membuat jadi ambigu. Misalnya saja seperti media. Kemarin yang media yang kasih keluar, yang media koran itu, yang harusnya media-media yang seperti ini yang mendukung bagaimana mendukung dari segi pemerintahan dan dari segi masyarakatnya, yang mendukung supaya orang-orang ini tidak panik, tidak tidak salah persepsi. Jadi istilahnya semua elemen harus berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat supaya hal-hal yang di hal-hal yang diharapkan tidak terjadi itu bisa di ini di Iya, betul. Karena kebanyakan media-media yang ada di luar sana sebenarnya yang makin membuat uh, uh. orang-orang ketakutan untuk menghadapi virus ini Jadi istilahnya sebenarnya. memang kalau misalnya mau cepat-cepat, kita memang harus semua berkolaborasi dan ikut satu arahan. Satu komando ya. Uh, uh. Berarti kalau misalnya ada komando bahwa lakukan ini ya pemerintah misalnya misalnya nih, Kak, yang kembali lagi tadi ke new normal. Apakah kalau misalnya pemerintah tetapkan oke kita new normal, apakah orang-orang memang masih ada orang yang misalnya memilih tinggal di rumah lagi deh, atau misalnya eh, di situasi di luar sana masih orang-orang sadar bahwa situasi di luar sana masih belum stabil, jadi orang-orang yang masih menghentikan kegiatan ekonominya, namun pemerintah mengatakan ya kita new normal. Begini, masyarakat itu tidak mau ikut mungkin karena kurang percaya dengan pemerintahan, dan mungkin sampai saat ini sudah banyak tenaga-tenaga medis yang istilahnya kurang dipercaya lagi karena masalah yang penetapan PDP, bukan PDP, orang tanpa gejala yang tiba-tiba dijadikan PDP apa dan sebagainya. Jadi istilahnya ini kita tergantung dari mindset lagi kembali. Kita harus samakan persepsi yang mana yang harus diikuti dan mana yang harus tidak diikuti. Istilahnya janganlah ada yang jadi di tengah-tengahnya, kita ini jangan ada yang saling adu domba lah. Ya, ya. Uh-uh. Ya karena persoalan itu juga sih, Kak. Ya terima kasih sebenarnya penjelasan dari Kak Yaldi nih. Sebenarnya Soalnya masih banyak yang iya, harus dijelaskan, masih kurang, tapi mungkin saya bukan orang yang paling berkompeten, mungkin banyak dokter-dokter yang di luar sana yang tidak apa-apa. Kita sudah sangat tercerahkan sebenarnya ini, Kak, dari penjelasan, Kak. Banyak banyak sebenarnya hal-hal yang tidak diketahui yang sebenarnya bisa di-sharing. ya bisa Uh-uh. di-share. Jadi ya itulah pembicaraan tadi mengenai bagaimana sih sebenarnya COVID-19 ini eksis di Indonesia. Jadi terima kasih sudah menonton. Eh, jangan Iya, lupa iya. subscribe, like, dan share ke orang-orang yang memang membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.